Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Terdengar dari kejauhan suara deru sepeda motor tua menembus gelapnya malam, memecah kesunyian malam. Semakin lama suara deru motor tersebut semakin terdengar jelas. Tampak dari kejauhan seorang pemuda mengendarai sepeda motor tua berwarna hitam. Saat itu udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Suara-suara binatang malam mulai putar dengar bersaut-sautan mengiringi malam itu. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Dan udara berhembus semakin dingin. Dan tak lama kemudian, air hujan pun turun membasahi bumi. Semakin lama hujan semakin deras. Andi, nama pemuda yang tengah menaiki sepeda motor itu, kemudian memacu sepeda motornya dengan kencang agar tidak kehujanan. Andi berharap ada rumah yang bisa disinggahi untuk berteduh. Dari kejauhan, Andi melihat samar-samar terlihat sebuah rumah yang masih menyala lampu terasnya. Dengan hati yang agak tenang, Andi menuju ke rumah tersebut. Dalam hati ia pun bersyukur ada rumah yang masih bisa untuk disinggahi. Tak lama kemudian sampailah Andi di depan rumah yang berwarna putih tersebut. Andi pun membelokkan motornya masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Andi segera turun dari motornya dan dia pun berjalan menuju ke teras rumah tersebut, berharap ada tuan rumah yang baik hati yang memperbolehkannya untuk sekedar singgah dan berteduh untuk sementara. Saat itu Andi tak berpikir macam-macam. Andi mendengar samar-samar di dalam rumah ada suara dua orang wanita yang sedang berbincang-bincang. Andi kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. Permisi. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dari dalam. Dan betapa kagetnya Andi saat ia melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Ia pun tertegun dan tak menyangka malam itu ia akan bertemu dengan seorang wanita cantik dalam perjalanannya. Andi hanya bisa menelan air liurnya. Wanita cantik itu kemudian mempersilahkan Andi untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa basa-basa lagi, Andi segera masuk ke dalam rumah tersebut. Pandangan mata Andi tak pernah lepas dari sosok wanita tersebut. Dalam benaknya, baru kali ini ia bertemu dengan sosok wanita yang begitu sempurna kecantikannya, yang belum pernah ia temui dan jumpai sebelumnya. Wanita cantik itu mempersilahkan Andi untuk duduk santai di kursi ruang tamu. Sambil tersenyum, ia pun berjalan menuju ke belakang. Tak lama kemudian wanita tersebut pun kembali dengan membawa secangkir kopi hitam dan sepiring ubi rebus. Bau kopi yang sangat begitu menggoda terasa menusuk hidung Andi. Aroma kopi yang sudah pasti nikmat, apalagi yang membuat seorang wanita cantik yang tengah ada di hadapannya malam itu. Andi pun mengutarakan maksudnya yang hanya ingin singgah untuk menumpang berteduh dari guyuran hujan. Wanita tersebut hanya tersenyum dan memberikan tanda bahwa ia memperbolehkannya. Dengan secangkir kopi di tangan dan seorang wanita cantik di hadapannya membuat pikiran Andi kemana-mana. Mulailah pikiran-pikiran kotor mengisi otaknya. Tiba-tiba Andi ingin buang air kecil. Dan ia pun meminta wanita tersebut mengantarkannya untuk ke kamar mandi. Wanita cantik tersebut kemudian menunjukkan arah kamar mandi. Andi segera bergegas berjalan menuju ke kamar mandi, sedangkan wanita tersebut berjalan menuju ke sebuah kamar di dekat ruang tengah. Ia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi aneh, ia masuk tanpa membuka pintu kamar tersebut alias menembus daun pintu kamar tersebut. Andi yang telah selesai ritual di kamar mandi
Dengan enteng dan lega, ia pun berjalan meninggalkan kamar mandi. Selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan, hingga tiba di ruang tengah. Ia melihat sebuah pintu yang terbuka separuh. Ia pun penasaran, siapa yang ada di kamar tersebut. Dengan pelan, ia pun melangkah dan mendekati pintu kamar tersebut. Alangkah terkejutnya Andi dan tak menyangka ia melihat wanita pemilik rumah tersebut tengah bersandar di atas ranjang yang berspray putih dengan memakai baju tidur yang sangat tipis hingga lekuk tubuhnya jelas terlihat sangat menggoda. Rambut yang terurai panjang, wajah yang sangat cantik dan bodi yang aduhai membuat mata Andi tak berkedip memandangnya. Tanpa disadari air liurnya pun menetes dari mulutnya. Dengan perasaan yang masih tak percaya, Andi pun terbengong sesaat. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba saja wanita cantik tersebut melambaikan tangannya, memberikan isyarat kepada Andi agar Andi segera masuk ke dalam kamarnya. Sebuah ajakan dan penawaran yang sulit untuk ditolak. Seperti kena pelet, Andi pun langsung saja menyambut kode keras wanita cantik yang ada di hadapannya. Dia segera menghampiri wanita tersebut di atas ranjangnya. Kecantikan dan kemolekan tubuh wanita cantik tersebut sungguh sudah menghipnotis Andi. Di luar suara hujan masih terdengar deras. Udara malam yang dingin menambah suasana malam itu semakin syahdu untuk berduaan. Dengan iringan air hujan dan suara-suara binatang malam yang bersaut-sautan memecah kesunyian malam itu. Mereka berdua tenggelam dalam gelora yang membara. Pertemuan yang baru sesaat namun sudah menggetarkan hati Andi. Andi yang memang terkenal sering gonta-ganti pacar tersebut sudah tak canggung lagi untuk berduaan dengan wanita yang tengah bersamanya. Entah sudah berapa lama mereka memadu kasih di kamar tersebut. Andi sudah tidak memikirkan apa-apa. Yang ia pikirkan hanya menikmati malam tersebut bersama wanita tersebut dengan bersenang-senang. Sekitar jam 12 malam, akhirnya Andi tertidur pulas. Dan dia pun bermimpi bersama dengan wanita cantik pemilik rumah tersebut. Dalam mimpinya, wanita tersebut mengajak Andi berjalan, menyusuri jalan yang sangat gelap dan penuh kabut, hingga sulit baginya untuk melihat apa yang ada di depannya. Yang tampak hanyalah kabut hitam pekat yang gelap. Tiba-tiba Andi tersentak terbangun dari mimpinya, saat seolah ia merasakan ada jemari berkuku tajam menempel di lehernya, serta bau amis darah dan bau busuk bangkai yang menyengat menusuk hidungnya. Saat membuka mata itulah Andi sangat kaget karena tepat di sampingnya, di hadapannya, tergeliat sosok tubuh mayat yang sudah membusuk penuh belatung. Seketika itu juga Andi meloncat dan meninggalkan kamar tersebut. Dia pun berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke arah belakang lagi. Tubuh Andi gemetaran penuh keringat, dan dia pun membawa pakaian seadanya menuju ke arah motornya untuk bergegas pergi meninggalkan rumah horor tersebut. Sungguh, dia tak menyangka akan bertemu dengan hantu malam itu. Dan ternyata wanita tersebut sebenarnya adalah jelmaan dari hantu. Andi pun menaiki motornya dengan kencang. Dia meninggalkan rumah tersebut. Jalan malam mulai ditembusnya. Saat itu hujan mulai reda. Dengan ketakutan, Andi tetap memacu sepeda motornya. Beberapa saat kemudian sampailah Andi di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dan berhentilah dia untuk melepas rasa takut dan hausnya. Tampak di dalam warung tersebut beberapa orang warga yang masih ngopi di dalam warung. Andi pun kemudian memesan kopi hitam. Beberapa warga yang tengah ngopi melihat Andi agak kaget. "Mas, sampean dari mana? Kok malam-malam gini gak pakai baju? Ketakutan lagi," ucap Mang Dadang. "Iya Kang, tadi aku habis ketemu hantu Kang.
di rumah putih di pinggir desa, ucap Andi. Mang Dadang yang mendengar jawaban dari Andi sempat kaget. Mang Dadang tahu betul sekali seluk-beluk dari cerita tentang rumah putih di pinggir desa yang sudah terkenal di kalangan para penduduk dari dulu hingga sekarang. Banyak cerita misteri yang terjadi di sekitar rumah tersebut. Oh, pantas kamu terlihat ketakutan, ucap Mang Dadang. Andi pun kaget dan ia balik bertanya penasaran kepada Mang Dadang atas jawaban dari Mang Dadang. Karena sepertinya Mang Dadang tahu betul dengan rumah putih di pinggir desa. Andi kemudian bertanya kepada Mang Dadang tentang rumah putih yang baru saja ia singgahi. Mang Dadang kemudian menceritakan, sudah banyak orang yang pernah dihantui dan diganggu oleh hantu-hantu penghuni rumah tersebut. Rata-rata mereka menjelma menjadi seorang wanita cantik yang seksi dan selalu menggoda para pengguna jalan yang lewat di depan rumah putih tersebut. Rata-rata yang pernah diganggu adalah kaum laki-laki. Sering juga orang melihat penampakan sosok nenek tua di sekitaran rumah putih tersebut. Biasanya nenek tua tersebut terlihat berjalan mondar-mandir di depan rumah. Usianya mungkin sudah sangat tua, itu terlihat dari keriput di seluruh tubuhnya. Ada juga penampakan seorang wanita muda seperti nona-nona Belanda yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu yang menyeramkan, berwajah pucat dan penuh belatung. Mang Dadang kemudian menceritakan kisah tragedi yang sebenarnya yang terjadi di rumah putih tersebut. Hingga sampai sekarang, rumah tersebut disebut dengan rumah hantu. Cerita berawal dari seorang juragan perkebunan teh yang kaya raya yang ingin membangun rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dibangun hanya untuk tempat singgahan saat liburan kerja. Proses pembuatan rumah itu sendiri menghabiskan dana yang sangat banyak dan beberapa kali menelan korban tewas saat proses pembangunan rumah tersebut. Beberapa korban meninggal dengan tragis dan salah satunya adalah seorang nenek dan seorang pembantu wanita yang meninggal akibat tertimpa tembok bangunan yang tiba-tiba rubuh. Setelah beberapa waktu kemudian, proses pembangunan rumah tersebut pun akhirnya selesai. Dan rumah tersebut akhirnya diberi cat berwarna putih semua. Rumah yang bergaya kolonial Belanda terlihat sangat mentereng dan mewah. Cat putih di seluruh tembok bangunan tersebut membuat rumah tersebut semakin elegan dan mewah. Juragan teh pemilik rumah tersebut bernama Pak Eko. Umurnya sekitar setengah baya, masih muda dan belum terlihat tua. Pak Eko memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Sinta adalah nama dari anak Pak Eko yang baru berumur sekitar 19 tahun. Rumah putih tersebut hanya dibuat persinggahan, liburan bersama keluarga. 2 bulan sekali Pak Eko, istri dan anaknya akan selalu mampir ke tempat tersebut. Mereka menikmati liburan dengan santai beberapa hari, dan setelah itu mereka akan kembali pulang ke rumah mereka. Rumah yang jauh dari rumah penduduk membuat mereka tak banyak kenal dengan para penduduk. Hanya sebagian saja yang mereka kenal. Hari berganti hari, dan waktu pun terus berjalan. Dan suatu hari, Sinta berpapasan dengan seorang pemuda ganteng dan menawan. Saat itu Sinta sudah berusia sekitar 21 tahun.
Mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Dan dari situlah akhirnya benih-benih cinta mereka berdua tumbuh dan berkembang. Bunga-bunga cinta mulai bersemi di antara mereka. Setiap kali Sinta tinggal di rumah putih tersebut, di saat itu juga mereka berdua bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Hubungan cinta mereka berdua semakin erat. Sudah tak ada jarak di antara mereka, dan seperti dunia hanya milik mereka berdua. Terakhir suatu hari, Sinta tetap menginap di rumah putih tersebut. Ayah dan ibunya telah kembali pulang. Itu semua Sinta lakukan karena ada maksud tertentu. Ia berani tinggal sendirian di rumah tersebut. Hingga suatu malam Sinta melakukan hubungan yang terlarang. Dan kejadian itu berlanjut di hari-hari berikutnya. Cinta sudah membutakan mereka. Pemuda desa itu hanya sekedar memanfaatkan cinta Sinta. Ia mengandalkan ketampanannya untuk merayu gadis-gadis yang ditemuinya, termasuk dengan Sinta. Apalagi saat tahu kalau Sinta tengah hamil, hasil dari perbuatan mereka berdua. Sinta pun meminta pemuda desa itu untuk bertanggung jawab. Namun pemuda desa itu menolak permintaan dari Sinta, karena dia ingin hidup bebas. Dia tak mau terikat dengan namanya pernikahan. Sinta yang tengah hamil kini bingung. Sinta takut ayahnya nanti akan tahu semuanya. Setiap hari Sinta tambah murung dan sedih. Kini beban pikiran pun bertumbuk memenuhi isi otaknya. Antara sedih dan kecewa berkecamuk bercampur menjadi satu. Suatu malam, tragedi mengerikan itu pun terjadi. Sinta ditemukan meninggal gantung diri. Disinyalir Sinta stres dan bingung, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Penduduk desa dibuat gempar dengan kejadian malam itu. Sejak saat itulah rumah putih itu pun menjadi angker dan horor. Sebab setelah itu Pak Eko, juragan Teddy dan keluarganya tak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut. Rumah tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. Mereka sekeluarga trauma dengan kejadian yang menimpa anaknya. Hingga sekarang rumah tersebut dihuni oleh beberapa makhluk astral yang suka menggoda dan mengganggu orang-orang yang lewat di depan rumah tersebut. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.